Uh, Motivasinya apa bisa tertarik nih bergabung nih di Himpunan Mahasiswa Tambang? Nah, ya kebetulan untuk motivasi sendiri melihat juga Pak, himpunan di kampus itu sangat diperlukan ya Pak. Oke, baik. Selamat datang di podcast Ngobrak ya, Dwi Trio Susanto. Oke ya. Sebelumnya podcast sebelumnya Dwi, mungkin teman-teman juga yang lihat di di podcast kali ini itu banyak membahas seputar tentang kemahasiswaan ya. Jadi nanti mungkin rencananya di podcast ini itu nanti bukan hanya membahas mengenai kemahasiswaan, tapi juga mungkin tokoh-tokoh atau ada masyarakat ya berbicara tentang mungkin isu-isu terkini lah ya di podcast Ngobrak ini. Oke ya, jadi hari ini kita akan membahas mengenai Himpunan Mahasiswa Tambang ya. Jadi Saudara Dwi Trio Susanto ini adalah sebagai ketua himpunan HMTP yang baru ya. Nah, sebelum kita memulai pembahasan ya atau berbincang lah ibaratnya diskusi santai terkait HMTP, teman-teman mungkin ada yang mendengar background suara yang kurang mengganggu, mohon maaf karena saya posisinya lagi di laboratorium. Jadi biasa kalau laboratorium kalau sudah aktif itu suaranya atau noise-nya itu cukup besar, bisa mengganggu lah. Ya. Oke, baik ya. Dwi Trio Susanto. Jadi Dwi Trio Susanto ini merupakan mahasiswa Teknik Pertambangan angkatan 2012 ya. Benar ya, Dwi ya? 2019. 2019, mohon maaf. Oke. Ya, betul, Pak. Sebelum kita mulai perbincangan kita atau diskusi kita, bisa disampaikan Dwi, asal daerahnya Dwi ini dari mana? Mungkin sebelumnya Pak, buat perkenalkan dulu Pak, sebelumnya saya Dwi Trio Susanto. Tadi sudah diperkenalkan singkat. Saya mahasiswa S1 Teknik Pertambangan, angkatan 2019 Pak. Oke, angkatan 2019. Untuk asal saya sebenarnya Pak, saya dari Sulawesi, tepatnya di Kota Palu. Nah, kebetulan orang tua saya sudah lama migrasi di Kalimantan, itu tepatnya di Muara Wahau, itu di tahun 2008 sudah stay di Kalimantan dan bisa dibilang saya udah domisili di Kalimantan Pak. Oke. Jadi hanya kasarnya mungkin orang bilang numpang lahir lah di Sulawesi. Iya. Jadi SD sampai SMA di Kalimantan Timur berarti ya? Ya. SD sampai SMA sampai sekarang masih di Kalimantan dan belum pernah. Muara Wahau, ya. Di Muara Wahau. Betul Pak. Muara Wahau. Berarti di Kutai Timur, ya tepatnya Kabupaten Kutai Timur. Kutai Timur betul Pak. Ya, Kutai Timur. Oke, asal SMA-nya deh, kalau bisa diinformasikan di SMA-nya di mana? Oh iya. Untuk SMA saya SMK sih Pak. SMK dan SMK saya itu SMK 1 Kombeng, yang mana itu untuk jurusan saya itu di SMK itu teknik kendaraan ringan Pak, atau otomotif biasanya. Dan melanjutkan ke S1 Tambang itu agak mungkin sedikit melenceng lah dari background saya yang SMK. Iya. Tapi nggak apa-apa, saya mau coba keluar dari zona nyaman juga Pak sebenarnya. Iya.
Ya itu namanya jalan hidup itu, kan. Pak, untuk sih. Namanya jalan hidup kan, beda gitu. Tuhan punya rencana. Oke ya, terkait ini apa namanya waktu pada saat masa sekolah di SMK gitu ya. Dwi terbiasa ikut organisasi? Untuk organisasi saya, Pak, di SMK itu hanya OSIS, Pak ya, dan pramuka mungkin. Dan kebetulan saya dulu di SMK itu bukan tipikal orang yang aktif berorganisasi sebenarnya, Pak. Ya sekedar sekolah, main, hai seperti itu, Pak, pada anak-anak SMK umumnya. Apalagi dengan STM, Pak, kenal dengan cuman main-mainnya lah mungkin kalau orang sekarang ya. Itu sih, Pak, kalau untuk organisasi di sendiri saya nggak ada memang latar belakang organisasi, Pak. SMK ya. Iya. Motivasinya apa bisa tertarik nih bergabung nih di Himpunan Mahasiswa Tambang? Nah, ya kebetulan untuk motivasi sendiri melihat juga, Pak, himpunan di kampus itu sangat diperlukan ya, Pak. Kita di kampus itu bukan hanya sekedar kuliah juga kan, Pak. Harus sharing sama senior-senior dan melalui himpunan kan sebenarnya. Jadi ya itu yang melatar belakang saya itu. Saya mau coba aktiflah di himpunan dan ingin coba membuka jalan lah, membuka pandangan saya terkait dunia kampus dan dunia luar seperti itu untuk latar belakang saya. Kenapa pengen di HMTP khususnya, Pak, di teknik. Oke. Ini kita perkenalan sudah tadi ya. Kita akan coba nih membahas mengenai himpunan, khususnya Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan. Nah, bisa dijelaskan nggak nih, Dwi? Karena ini kan nanti mungkin podcast ini bisa saja anak-anak mahasiswa atau calon mahasiswa bisa melihat nih ya. Apa sih sebenarnya HMTP itu sebenarnya? Mungkin saya menjelaskan sedikit garis besarnya. HMTP, Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan, yang mana itu organisasi internal, Pak, di kampus teknik khususnya Universitas Mula-Warman, yaitu sebagai tempat untuk mewadahi teman-teman S1 teknik pertambangan, seperti itu, Pak. Oke. Terus ini apa di suatu himpunan ya, organisasi internal kampus ya khususnya, itu biasanya ada struktur organisasi ya. Betul. Oke. Nah, untuk struktur organisasi yang sekarang ini ya, itu apakah sama dengan struktur organisasi pada saat ketua himpunan sebelumnya? Untuk struktur kepengurusan yang sekarang ini, Pak ya? Ya. Kalau dibilang sama mungkin tidak sama sih, Pak, karena sebelumnya di kepengurusannya Bang Reksi itu Bang Reksi tidak menggunakan wakil ketua himpunan dan juga terkait bidang-bidangnya itu tidak sama seperti yang seperti saya pegang sekarang. Nah, kalau di tahun ini, di periode ini 2022-2023 itu saya menggunakan wakil ketua himpunan yang mana itu dari junior saya di bawah yang saya angkat menjadi wakil ketua himpunan. Dan untuk beberapa bidangnya juga itu ada yang sedikit saya improve, Pak, terkait bidang dan tupoksi kerja bidangnya seperti itu. Ya. Ini kalau yang struktur organisasi ya, jadi di struktur organisasi yang sekarang ya, Dwi pimpin, itu apa namanya, bidang-bidangnya apa saja tuh? Atau departemennya lah? Ya, kalau untuk bidangnya, Pak ya, itu saya ada 6 bidang. Mungkin saya jelaskan dari awal, dari ketua himpunan, wakil ketua himpunan, Pak, dan juga ada sekretaris umum, seperti sebelumnya juga ada bendahara umum, dan kemudian ada bidang BKO yang mana untuk fokus ke kader himpunan, Pak, untuk kerja untuk kader himpunan, dan juga ada BPSDM, bidang bakat atau bidang pengembangan sumber daya manusia, dan juga ada BKST yang mana bekerja sebagai mengenai kajian serta sejarah himpunan, dan juga ada BBM yang mana untuk mengembangkan bakat dan minat teman-teman di himpunan, Pak.
itu mewadahi, dan juga ada BHM, itu bidang hubungan masyarakat, yang mana itu tupoksinya sebagai jembatan untuk keluar eksternal himpunan, Pak, seperti itu. Dan juga itu yang terakhir ada BKTU, Pak, itu yang mengelola bidang yang mengelola kesekretariatan di HMTP, seperti itu. Oke, jadi secara umum departemennya ada berapa tuh? Ada sekitar 6 ya? Iya, kalau untuk umum ada sekitar 6 bidang, Pak. Oke. Nah, di sini kan pasti masing-masing departemen ya, kalau saya bilang gitu ya, masing-masing departemen ini pasti ada namanya program kerja ya. Program kerja. Ya, pasti masing-masing ada program kerja. Nah, tadi kurang lebih ada 6 nih departemen yang disampaikan oleh Dwi. Untuk departemen yang tadi membahas mengenai pengembangan sumber daya manusia. Nah, departemen ini dimaksudkan untuk apa? Terus nanti program kerjanya apa saja? Ya. Kalau terkait BPSDM, Pak ya, untuk program kerja yang ada di dalamnya itu sebenarnya tujuannya dari bidang ini selain untuk mengembangkan juga itu sebagai wadah untuk teman-teman yang mungkin sekiranya pengen serius di akademiknya, mungkin bisa bantu lewat bidang ini, Pak, dan bisa berselarat lah dengan minat juga teman-teman yang ingin mengembangkan ilmunya, seperti itu. Dan untuk program kerjanya kami itu ada sementara ini yang besar, Pak ya, saya sebutkan itu MMC, Mula Warman Mining Competition. Itu MMC yang targetnya itu teman-teman himpunan, Pak. Jadi tujuannya juga sebagai ancang-ancang kami, yang mana nanti jika ada lomba-lomba di luar yang mewakili himpunan atau kampus, jadi kami bersedia dengan adanya MMC ini, kami sudah siap sedia lah, Pak, seperti itu MMC. Dan yang kedua juga planning, saya di September itu, Pak, mau ngadain pekan ilmiah tambang, yang mana itu targetnya juga mahasiswa, khususnya bukan hanya di kampus Unmul, dan juga mungkin kami lebih skalanya lebih luas, Pak, tambang yang ada di Indonesia, seperti itu sih, Pak. Tujuannya jadi skala nasional ya, untuk skala nasional, Pak, untuk planning itu kali ini bukan ilmiah tambang, seperti itu, Pak. Jadi kurang lebih ada 2 nih ya, 2 program kerja nih di pengembangan sumber daya manusia besar, Pak. Ya, program kerja besar. Ada Mula Warman Mining Competition ya, betul. Tadi itu pesertanya adalah mahasiswa tambang sendiri yang ada di Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Terus yang berikutnya tadi penjelasannya ada pekan ilmiah tambang ya. Ini skalanya adalah skala nasional. Oke, ini yang 2 program besar. Program yang lain selain itu untuk di pengembangan sumber daya manusia? Kalau untuk yang lain, Pak, ini mungkin nanti kami di dekat-dekat ini, Pak, di Maret HMTP itu berkoneksi dengan Ikatan Alumni Tambang, karena ada program dari IKTP itu Mining Expo. Nah, kami di HMTP dikasih tempat, dikasih wadah untuk mengapresiasi minat teman-teman, yaitu di kuliah umum nanti, Pak. Nanti jadi untuk kami di kesempatan untuk berkuliah umum, nah itu sesuai dengan program kerja yang ada di HMTP, khususnya di bidang BPSDM juga, Pak. Jadi dalam waktu dekat ini kami target mengikuti dan memeriahkan lah, Pak, serta mengambil kesempatan di kegiatan yang diadakan oleh senior-senior alumni Mining Expo, seperti itu, Pak. Jadi kedepannya ada program Mining Expo. Jadi teman-teman ya, mungkin Mining Expo ini juga diprakarsai, rencananya itu adalah oleh alumni Ikatan Alumni Teknik Pertambangan ya. Jadi Mining Expo ini kemungkinan awal-awal tahun ini akan dilaksanakan. Nah, ini juga akan melibatkan ya teman-teman di HMTP gitu ya, untuk juga bisa sekalian promosi nih mengenai
Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan. Oke, ya baik, kita lanjut ya. Tadi kan bidang pengembangan sumber daya manusia, terus ada bidang tadi kajian ya, kalau tidak salah ya. Kajian sejarah dan teknologi, Pak. Oke, kajian sejarah dan teknologi. Nah, ini bidang ini dimaksudkan untuk apa? Lalu kira-kira prokernya apa nih, program kerjanya? Oh ya, oke, saya jawab Pak ya. Untuk tujuannya dari bidang tersebut Pak, itu sebenarnya kami mencoba meng-up lagi terkait sejarah himpunan, yang mana mungkin generasi-generasi nanti itu biar tidak melupakan lah Pak terkait sejarah himpunan semua. Dan untuk program kerjanya itu kami di BKST ada Infoin Pak, yang mana itu diadakan setiap hari Senin. Nah itu seperti opini yang mana di Instagram, di sosial media himpunan, contohnya itu memberikan contoh kasus terkait isu-isu yang ada di luar maupun di dalam tambang, dan itu sebagai tempat teman-teman untuk bisa beropini di dalamnya, seperti itu Pak, untuk teman diskusi lah Pak. Diskusi ya. Jadi diskusi ini mahasiswa. Diskusi ini berarti rutin ya, tiap minggu selalu dilakukan ya? Ya. Nah, setiap hari Senin Pak khususnya. Setiap hari Senin. Itu berarti ada pemateri berarti? Atau bebas atau seperti apa? Hanya kami melampirkan kayak kasus gitu Pak. Kayak, itu apa yang ada dekat-dekat ini. Contohnya kayak kemarin yang terkait batu bara dilarang ekspor seperti itu. Itu contohnya gitu, dan itu sebagai tempat teman-teman mengajukan opini dan pendapatnya ini gimana menurut mereka, dan itu kami tampung seperti itu Pak. Oke, berarti isu yang dibahas bukan cuma hanya isu internal ya di dalam fakultas, tapi juga membahas mengenai isu eksternal ya di luar kampus ya, terutama global, isu global. Nah, lalu yang berikutnya, untuk selanjutnya kami juga di sejarah, yang masih di BKST Pak ya, terkait sejarah kami mencoba meng-up lagi dengan cara mungkin di setiap tahun abang mbak senior di belakang, di bawah maksudnya yang dahulu kami itu meng-up highlight di setiap angkatan, di setiap pengurusan mereka ini mencetuskan apa nih. Nah itu yang kami kembangkan lagi, kami coba upkan lagi supaya teman-teman tidak lupa lah terkait sejarah himpunan kayak gitu Pak, terkait sejarah. Oke. Ya, intinya berarti kan senior yang sudah alumni mungkin atau juga senior yang masih kuliah ini masih memberikan arahan lah ya terkait di bidang ini toh ya. Betul Pak. Terus yang berikutnya begini, di sini kan tadi sejarah dan bidang sejarah dan teknologi. Lalu yang berikutnya di himpunan ini ada juga bidang, kalau tidak salah di sini ada bakat dan minat ya tadi ya, kalau tidak salah ya. Betul. Bakat dan minat ada Pak. Nah, bakat dan minat ini juga, ini kita ingin tahu nih, bakat dan minat ini bertujuan untuk apa nih, ya? Dan apa nih yang akan dilakukan di bidang bakat dan minat ini? Terkait bakat dan minat. Terkait bakat dan minat di himpunan, tujuan kami itu ya mungkin sebagai tempat kami refreshing juga Pak, dalam artian refreshing, mungkin jenuh di himpunan, jenuh di akademik, nah kami lampiaskan di BBM ini. Dan teman-teman dari BBM ini yang mewadahi antusias dari teman-teman himpunan, abang senior bahkan alumni-alumni kami wadahi untuk seperti olahraga bareng, futsal, mungkin Mobile Legends seperti itu Pak. Dan untuk waktu dekat ini kan di Maret Pak, tepatnya di 18 kami itu mengadakan tahun HMTP 18. Nah
Di situ kami coba kolaborasi sama bidang ini untuk menjalankan program kerjanya juga, kayak ekspor, tari, dan fun futsal, lain-lain banyak Pak yang mau kami coba terapkan di sini nanti. Untuk itu. Ya, itu. Jadi tujuannya juga BBM ini ya itu Pak. Itu untuk mewadahi lah Pak tepatnya, mewadahi teman-teman atau abang-abang yang ingin berolahraga seperti itu Pak. Oke, jadi untuk bidang ini sebenarnya apa istilahnya itu mengarahkan supaya kita bisa fresh terus gitu ya, begitu kayak maksudnya ya? Ya betul Pak. Biar tidak jenuh juga Pak, namanya kita mahasiswa kan Pak. Ya. Oke. Ada aja kayak pengen liburan dan sebagainya seperti itu Pak. Nah, terus yang berikutnya nih ada lagi dua bidang. Di sini ada humas ya. Ada bidang untuk humas. Nah, bidang untuk humas ini kan biasanya relasinya itu adalah ke eksternal ya, setahu saya ya. Internal dan eksternal ya bidang humas ini. Nah, kalau untuk bidang humas ini sendiri ya di himpunan itu berfungsi untuk apa? Dan kira-kira apa yang akan dilakukan nih di bidang humas ini? Mumpung masih baru nih ya sebagai ketua himpunan. Humas, hubungan masyarakat yang ada di himpunan, itu kami tujuannya juga ya supaya HMTP ini eksis di luar Pak, eksis di luar, dan juga sebagai tempat membrandingkan himpunan kami Pak. Brandingkan himpunan kami yang mana kami tidak hanya bergerak di dalam kampus, kami juga eksis lah di luar, di masyarakat khususnya. Seperti itu Pak. Dan juga untuk program kerja yang sekiranya mau diadakan itu sempat kami sedang berjalan juga itu Pak, HMTP Go to School. Oke. Yang mana kami itu ke sekolah-sekolah, ke SMA, ke SMK buat mensosialisasikan himpunan dan juga program studi kami, yaitu pertambangan, sekiranya buat teman-teman siswa pelajar yang ingin bergabung bersama S1 Teknik Pertambangan dan juga HMTP, kami kenalkan melalui sosialisasi. Dan juga kami adakan agenda seperti bakti sosial yang mana nanti kami turun ke masyarakat, menyumbangkan bantuan tenaga dan materi seperti itu Pak. Ya. Dan juga mungkin nanti di bulan puasa Pak kami mau ngadain seperti buka bareng teman-teman panti asuhan seperti itu Pak, supaya kami ini sebagai mahasiswa juga menjalankan peran kami lah Pak ke masyarakat. Seperti itu dari humas sendiri. Oke, berarti itu apa istilahnya lebih banyak ke sosialisasi dan pengembangan ke pengabdian pada masyarakat berarti ya kegiatannya ya untuk yang humas berarti ya. Oke. Dan untuk yang sosialisasi ini dilakukannya rutin, apakah misalnya 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali? Kalau untuk jadwal timeline sosialisasinya Pak, dari kami itu melihat juga kesiapan kami kan Pak. Jadi saya itu memutuskan untuk melakukannya di libur semester Pak, dan bertepatan dengan UTBK-nya teman-teman SMA, SMK seperti itu. Targetnya memang khusus teman-teman SMA. Jadi di liburan semester genap kami melakukan sosialisasi dan memanfaatkan teman-teman yang pulang kampung nih Pak. Jadi ke sekolahnya, alumninya, bisa sosialisasi ke sekolahnya, mantan ke sekolahnya. Seperti itu sih Pak untuk kayak jadwalnya. Jadi kami tidak mengagendakan 3 bulan sekali atau seminggu sekali, tapi lebih tepatnya kami fokus di pas liburan semester kuliah genap maupun ganjil Pak. Oke. Seperti itu Pak. Oke, ya itu humas ya. Itu humas sosialisasi dan pengabdian pada masyarakat oleh HMTP. Lalu ada satu nih bidang lagi itu tentang kesekretariatan ya kalau tidak salah ya.
Ya, kegiatan dan tata usaha Pak. Oke. Kesekretariatan dan tata usaha. Nah, ini berfungsi apa nih di dalam tubuh HMTP sendiri? Di tubuh Pak ya. Terkait di bidang BKTU atau bidang kesekretariatan dan tata usaha, itu dia berperan di kesekretariat atau administrasi di internal Pak, di internal kampus HMTP. Contohnya mungkin kayak database, alumni senior, mahasiswa, itu mereka semua yang teman-teman BKTU yang mewadahi atau yang mengelola kesekretariatan mahasiswa atau sekre yang biasa disebut Pak, dan inventaris dalamnya juga mereka yang mengelola supaya lebih tersistematis lah Pak, jadi tidak hambur sana sini seperti itu. Dan juga ada tata usaha yang mana itu seperti danusnya, dan juga kami kan ada HMTP Store Pak, jadi kami itu menjual barang-barang, bukan menjual sekalian memperkenalkan Pak, barang-barang di himpunan, mungkin aksesoris himpunan, merchandise. Merchandise seperti jaket himpunan bisa pakai ini Pak, itu salah satu contoh output yang ada di BKTU seperti itu Pak. Oke ya. Nah, ini kan tadi penjelasan terkait HMTP di mana ada 7 bidang ya di bawah HMTP ini sendiri. Ya, terkait bidang-bidang ya di bawah struktur organisasi himpunan mahasiswa tambang. Ya, betul. Nah, ini kan kalau untuk menjalankan suatu roda organisasi itu pasti ada butuh pendanaan itu. Ya kan? Nah, di himpunan sendiri, untuk mendapatkan pendanaan gitu ya, ini sumbernya dari mana aja kalau untuk HMTP? Oke. Kalau terkait dana Pak ya, dana yang mendukung menjalankan program kerja yang kami susun, itu dari birokrat kan sudah menjatahi Pak terkait dana lembaga. Itu biasanya sudah yang saya tahu juga kampus sudah menyediakan dana untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Dan juga biasa itu di setiap kegiatan, contohnya mungkin nanti kayak PIT atau MMC, itu biasa kami bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada maupun di luar Samarinda Pak. Contoh seperti di tahun lalu Pak, saya ambil contoh kegiatan besar yang dilakukan Bank Reksi itu MFC Pak. Pendananya itu bukan hanya dari kampus, dari himpunan juga mendanai, kampus juga mendanai, dan juga itu bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan dan juga bahkan bank Kaltim itu bekerja sama dengan kami Pak terkait mendukung program kerja yang dilaksanakan. Itu sih Pak terkait dana. Jadi dana itu dari luar ya, berarti dari pihak eksternal berupa kerjasama sponsorship ya, berarti ya. Sponsorship itu. Sponsorship. Termasuk itu tadi kan pada saat podcast sebelumnya itu kan saya dengan saudara Reksi membahas bahwa di HMTP pada saat beliau menjabat itu kan ada bidang kewirausahaan ya kalau tidak salah ya. Betul Pak. Nah, bidang kewirausahaan itu adalah misalnya membuat merchandise gitu. Berarti sumber pendapatan juga apakah dari situ ya di HMTP ini? Juga yang tadi mungkin saya jelaskan di tata usahanya Pak, terkait tata usaha itu salah satunya aset himpunan juga untuk mendapatkan dana Pak. Kami menjual, kami mempromosikan, itu kami salah satunya yaitu dari tata usaha dan kewirausahaan yang ada di himpunan. Betul Pak. Oke, baik. Terus yang berikutnya nih, ini berhubungan juga nih dengan humas ya. Biasanya kan kalau untuk mahasiswa tambang itu, himpunannya khususnya ya, di seluruh Indonesia, itu ada
terafiliasi biasanya gitu ya, atau dia berrelasi dengan suatu institusi gitu ya, atau suatu organisasi juga, itu Permata. Ya kalau tidak salah Permata ya. Permata. Nah, sampai sekarang kira-kira HMTP itu kerjasamanya gitu ya, atau hubungannya dengan Permata seperti apa? Untuk terkait hubungan dengan Permata Pak ya, itu sementara ini masih terjalin baik, masih komunikasi juga dengan pengurus-pengurus Permata. Dan juga mungkin saya sedikit sampaikan di sini Pak, target saya itu di tahun ini minimal teman-teman HMTP itu mengambil peran Pak di Permata, yaitu contoh mungkin jadi pengurus inti di Permata, itu target saya minimal Pak. Kalau bisa jadi sekjennya kenapa enggak seperti itu. Jadi saya berambisi untuk mewujudkan teman-teman nih atau pengurus-pengurus kali ini ambil peran penting di Permata, yang mana sebagai bentuk kontribusi kita sebagai mahasiswa tambang seperti itu Pak. Untuk target saya di tahun ini Pak, semoga bisa tercapai dan semoga bisa terkabulkan Pak. Oke, amin. Oke ya, jadi terkait dengan Permata, HMTP masih terus berkomunikasi ya. Komunikasi betul. Berarti ya. Nah, terus begini, ini ada yang penting ya dari segi akademis terutama ya di Fakultas Teknik itu kan biasanya peran kita itu tidak jauh dari namanya pendidikan, terus yang kedua tidak jauh dengan namanya penelitian, tidak jauh juga dengan namanya pengabdian pada masyarakat. Nah, terutama untuk pendidikan gitu ya. Jadi biasanya kan untuk pendidikan ini, misalnya setingkat daripada himpunan itu biasanya meningkatkan nih kemampuan atau skill daripada anggotanya maupun pengurusnya. Nah, apakah nanti di HMTP ini ke depannya ya oleh Dwi, yang dipimpin oleh Dwi, itu ada program seperti misalnya pengembangan keahlian profesi. Kalau untuk pengembangan profesinya Pak, itu saya coba menerapkan juga Pak kali ini, yang mana biasa kami mengundang praktisi-praktisi terkait webinar atau pelatihan Pak. Contoh itu mungkin kayak ISO seperti itu Pak. Dan kami itu rencana di tahun ini di BPSDM Pak, yang tadi saya jelaskan juga, itu mau mengadakan pelatihan-pelatihan contoh. Mungkin kita di IKTP kan sudah membantu terkait drone dan sebagainya, terkait inventaris lah untuk mendukung mahasiswa. Itu mau coba saya manfaatkan, yang mana nanti mengadakan pelatihan dan mengundang ahli, mungkin contohnya ahli drone yang bisa membagikan pengalamannya buat teman-teman mahasiswa pertambangan khususnya seperti itu Pak. Jadi untuk di tahun ini memang saya sudah mentargetkan bisa melakukan pelatihan-pelatihan atau pembelajaran yang lebih spesifik seperti itu Pak. Untuk asisten misalnya, asisten praktikum ya, misalnya di laboratorium geologi survei atau juga asisten praktikum di laboratorium teknologi mineral maupun mahasiswa yang berada di prodi yang lain. Contohnya misalnya adalah geologi gitu, yang terdekat lah saudara kita. Kira-kira apa juga akan ikut terlibat nih untuk pengembangan profesi keahliannya anggota daripada himpunan mahasiswa teknik pertambangan? Kalau untuk terlibatnya saya coba melibatkan Pak. Jadi bukan hanya mahasiswa yang aktif dan juga mahasiswa yang baru. Jadi semua mahasiswa yang ada di tambang yang mungkin di teknik lebih tepatnya Pak, saya coba membagikan atau mewadahi teman-teman yang sangat berminat dan sangat antusias mengikuti kegiatan keprofesian seperti itu Pak. Jadi saya memang sengaja mengadakan seperti itu untuk teman-teman atau abang mbak senior yang asisten sekarang atau di prodi lain atau geologi yang tadi Bapak bilang terdekat kita kan Pak. Saya tetap mewadahi juga Pak, mendukung lah tepatnya.
Berarti nanti akan ada seperti itu ya? Ya. Di program kerjanya. Dan semoga tidak regulasi-regulasi yang ada di kampus mungkin tidak berubah lah Pak, tetap seperti jadi kita bisa maksimalkan secara untuk offline-nya. Saya target sih offline-nya Pak, biar biar maksimal juga Pak, karena berdasarkan pengalaman juga apa-apa kalau masih online juga kadang kurang maksimal Pak, maupun mau kita berusaha semaksimal mungkin memang kendalanya di situ mungkin. Jadi itu saya harap semoga fakultas atau teknik regulasinya tidak berubah-berubah Pak. Supaya tidak ada hambatan lah. Baik. Nah terus ini mungkin pertanyaan terakhir nih ya di dalam podcast ini. Tadi kan saya ada menyampaikan bahwa di dalam dunia akademik tidak jauh dari namanya pendidikan, tidak jauh namanya dari pengabdian pada masyarakat ya. Lalu ada penelitian. Nah, untuk di himpunan mahasiswa teknik pertambangan, ini untuk penelitian kira-kira apa nih yang akan dilakukan nih? Apakah nanti menyiapkan suatu kader yang khusus untuk bidangnya untuk meneliti atau seperti apa? Kalau untuk meneliti terkait HMTP Pak ya, untuk pengabdian dan penelitian seperti Pak ya, itu sebenarnya saya buka untuk bukan hanya bidang sih Pak, untuk semua yang ada di himpunan Pak. Jadi kami bekerja sama mungkin dengan asisten dan dosen-dosen dan praktisi bahkan Pak, yaitu melibatkan semuanya Pak. Jadi bukan hanya bidang tertentu yang bertanggung jawab untuk masalah penelitian. Jadi saya coba untuk membuka tidak ada batasan Pak. HMTP 2019-2020 bahkan nanti 2021 Pak. Seperti itu Pak. Ini saya saya bahas ya terkait penelitian ini. Itu kan biasanya dalam penelitian ini outputnya itu bisa untuk misalnya untuk pengabdian pada masyarakat gitu ya, atau memberikan suatu informasi pencerahan lah kepada masyarakat. Itu yang pertama. Terus yang kedua kan hasil daripada penelitian ini juga kan bisa dilombakan sebenarnya. Ya, betul Pak. Jadi gitu, dilombakan misalnya dari hasil penelitian itu nanti output produknya itu adalah sebuah jurnal yang nanti akan ditandingkan di luar. Dwi, ini apakah sudah ada tuh rencana untuk di HMTP terkait nanti dari hasil penelitian itu outputnya akan A, B, C, D, dan seterusnya? Untuk rencana saya sudah ada Pak planning memang, dan sudah sempat membuka komunikasi juga untuk, kan ini dekat-dekat ini mau ada lomba di Unhas kalau tidak salah Pak ya, dan HMTP itu ingin ambil bagian di situ Pak, dan itu jadi salah satu lombanya ya terkait tadi yang Bapak singgung juga tentang penelitian yang dilomba-lombakan mungkin kayak jurnal dan sebagainya, itu kami sudah sempat merencanakan Pak bersama teman-teman HMTP seperti apa dan kira-kira apa yang mau kita bawa, dan itu sudah kami schedulekan sih Pak untuk terkait penelitian yang akan kami lombakan, mungkin mengangkat studi kasus yang ada di Samarinda lah. Jadi kami coba teliti dan hasilnya kami lombakan dulu mungkin di himpunan, di internal, dan yang terbaik di himpunan itu akan kami luapkan atau kami lombakan di eksternal secara nasional. Seperti itu Pak. Planningnya kalau dari saya kemarin bersama teman-teman juga sudah sempat bahas. Temanya apa rencananya? Tema penelitiannya nih? Untuk tema mungkin belum spesifik, belum bisa saya paparkan untuk detailnya. Mungkin masih bau-bau tambang juga Pak, dan juga mungkin batu dan sebagainya seperti itu. Jadi belum ada ya rencana spesifik untuk
menghasilkan. Belum tergambar. Jadi belum ada spesifik penelitian, rencana penelitian nanti kira-kira nanti karya atau ilmiahnya atau nanti outputnya berupa jurnal seperti apa gitu ya. Jadi belum disiapkan ya. Belum. Oke. Itu mungkin masih kami bahas bersama sih Pak, dan juga kami coba mempersiapkan terkait kebutuhannya juga Pak. Oke ya. Jadi ini juga ya sebenarnya kalau penelitian yang kita lakukan juga ya itu juga akan bisa berdampak nih ya, berdampak ke khususnya juga bisa ke masyarakat tuh. Maksudnya ya, dari penelitian itulah masyarakat akan tahu nih informasinya seperti apa ya. Terus nanti juga masyarakat tahu juga nih kira-kira hasil prestasi mahasiswanya apa nih selama ini dari hasil penelitian. Termasuk itu dari hasil penelitian juga itu akan menghasilkan suatu produk berupa karya ilmiah gitu ya, berupa jurnal, proceeding dan sebagainya. Dan itu seharusnya ya kalau menurut idealis saya gitu ya, kalau dari hasil penelitian itu juga bisa digunakan untuk persiapan untuk perlombaan di luar. Ya itu menurut pandangan pribadi saya gitu ya untuk terkait penelitian. Kadang-kadang juga kita melupakan hal-hal itu. Kan tadi seperti saya bilang, kita tidak akan jauh-jauh nih dari pendidikan, tidak jauh dari namanya pengabdian pada masyarakat, tidak jauh juga dengan namanya penelitian. Oke. Betul. Oke ya, baik ya, Dwi ya, terima kasih banyak Dwi atas waktunya. Ini sudah bisa berbincang nih. Tadi juga mungkin saya juga memberikan masukan-masukan juga ke HMTP gitu ya. Oke, teman-teman juga nanti yang di podcast ini pengurus-pengurus sebelumnya atau juga calon-calon mahasiswa baru ya bisa melihat gitu ya untuk HMTP atau Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan Unmul ini seperti apa gambarannya. Oke, baik ya. Dwi, mungkin diskusi kita akhiri ya. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih banyak juga Bapak sudah mengundang saya pribadi, dan saya mewakili teman-teman himpunan HMTP khususnya semoga berharap dari diskusi kita sama-sama bisa memberi buka pandangan lah khususnya buat teman-teman nanti yang baru mau join di himpunan seperti itu Pak. Oke. Terima kasih banyak Bapak. Oke, baik ya. Just forever.